Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas optika geometri part yang ketiga, yaitu tentang pemantulan pada cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Simak terus video ini sampai akhir. Kalau di dua part sebelumnya kita sudah membahas pemantulan pada cermin datar, maka di part yang ketiga ini kita membahas pemantulan pada cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada dua macam, cermin cekung dan cermin cembung. Ya, kita bahas mulai dari cermin cekung. Cermin cekung gambarnya seperti ini. Jadi, kalau cermin datar kan garisnya lurus, kalau cermin cekung garisnya melengkung. Ya, melengkung terus di sini bagian belakang atau yang diarsir itu kan belakang ya, itu berada pada di luar kelengkungan itu. Jadi kalau misalkan kalian teruskan ini membentuk lingkaran, maka di luarnya lingkaran atau daerah di luarnya kelengkungan itu merupakan bagian belakang cermin, dan daerah yang di dalamnya kelengkungan itu merupakan daerah atau bagian depan dari cermin. Itu cermin cekung. Kalau nanti cermin cembung ya sebaliknya. Oke, berikutnya kita ke bagian-bagian dari cermin cekung. Yang pertama adalah M. M itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. M itu di sini. Nah, titik pusat itu maksudnya gini, seandainya cermin ini kita teruskan, kita perpanjang membentuk suatu lingkaran. Nah, membentuk suatu lingkaran, maka M ini adalah titik pusat dari lingkaran tersebut. Oke, misalkan kalian menggambar cermin cekung pakai jangka, maka kan ada jarum sama pensilnya itu ya. Jarumnya itu adalah titik pusatnya kan. Kalau kalian buat lingkaran pakai jangka, maka jarumnya itu kalian taruh di titik M. Kemudian kan pensilnya kalian gores membentuk lengkungan. Nah, lengkungan itu adalah cerminnya. Kurang lebih seperti itu. Bagian yang kedua adalah F. F besar itu titik fokus atau titik api dari cermin. Nah, F itu letaknya antara M sama cermin. Pas di antaranya M sama cermin. Misalkan, jarak dari M ke cermin itu 10 cm. Maka F itu di tengah-tengahnya, yaitu 5 cm dari M atau titik pusat kelengkungan cermin, dan 5 cm juga dari cermin itu. Oke? Kemudian ada O. O ini titik pusat bidang cermin. Jadi, O itu yang ini ya. Nah, ini O. Kemudian ada MFO. MFO itu sumbu utama cermin. Jadi ada garis horizontal yang melalui titik M, F, dan O itu disebut dengan sumbu utama cermin. Oke, jadi bisa kita katakan O itu adalah perpotongan antara sumbu utama cermin dengan cermin itu sendiri. Berikutnya FO. FO itu jarak dari F ke O ya. Adalah jarak fokus cermin atau F kecil. Perhatikan di sini F kecil dan F besar ya. F besar itu titik fokus atau titik api cermin. Kalau F kecil itu jarak fokus cermin, yang merupakan jarak dari F ke O. Ya, jarak dari titik fokus ke cermin. Berikutnya ada MO. MO ini jari-jari kelengkungan cermin atau R. Disebut jari-jari, kenapa? Masuk akal ya, tadi kan M ini kalau misalkan kalian buat jangka, buat lingkaran, M ini titik pusatnya. Jarak dari titik pusat ke cermin atau ke lingkaran itu kan jari-jari. Berarti MO ini jari-jari lingkaran atau jari-jari kelengkungan cermin. Lambangnya ya R. Berikutnya ada yang namanya ruang 1. Ruang 1 itu merupakan daerah di antara O dan F. Nah, ini merupakan ruang 1. Kemudian ruang 2. Ruang 2 itu daerah di antara F dan M. Nah, di antara F dan M ini namanya ruang 2. Kemudian ruang 3. Ruang 3 adalah daerah di depan M. Berarti kalau depan itu kan kiri ya, belakang kanan. Berarti di kirinya M ini merupakan ruang 3. Dan yang terakhir ruang 4 itu daerah di belakang cermin. Jadi mulai dari O ke kanan ke belakang ini semuanya merupakan ruang 4. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke 3 sinar istimewa dari cermin cekung. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajari waktu di SMP. Di sini saya akan review. Sinar yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu kan yang ini ya, yang garis horizontal ya. Berarti sinar yang horizontal, sinar pertama seperti ini, kan mengenai cermin. Dari cermin ini dipantulkan melalui titik fokus. Berarti dari sini dipantulkan seperti ini. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus, misalkan sinarnya seperti ini. Sinar kedua ya. Nah, gini, melalui titik fokus, ketika mengenai cermin, dia dipantulkan dari cermin itu sejajar dengan sumbu utama atau dalam hal ini horizontal. Dan sinar yang ketiga,
sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Berarti kalau melalui M ya, titik pusat kelengkungan cermin itu kan M ya, sinar datangnya melalui M, ini sinar ketiga ya, maka juga dipantulkan melalui M itu. Jadi seperti balik gitu ya. Jadi sinar datangnya dari M menuju ke cermin, sinar pantulnya dari cermin menuju kembali ke M. Oke? Berikutnya pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi benda pada cermin cekung itu punya beberapa kemungkinan ya. Yang pertama misalkan bendanya diletakkan di ruang 1. Masih ingat ruang 1? Ini cermin ya. Ruang 1 adalah daerah antara O dan F. Berarti di sini, di depannya cermin, di antara O sama F. Misalkan ada sebuah benda saya letakkan di ruang 1, ya bendanya berbentuk panah menghadap ke atas seperti ini. Kita akan melukis pembentukan bayangan dari benda ini. Gimana caranya? Kalian pilih 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah dijelaskan tadi. Biasanya sih saya milihnya itu 1 dan 2, karena itu yang paling gampang. Kalau misalkan ada nggak bisa terpaksa, baru kita pakai sinar istimewa yang ketiga. Oke, kita mulai dari sinar istimewa yang pertama. Masih ingat tadi? Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Tapi di sini nggak sembarangan asal sejajar sumbu utama ya. Kita harus lihat dulu, setiap sinar datang itu harus melalui ujung dari benda. Perhatikan ya, seluruh sinar datang harus melalui ujungnya benda. Berarti kita harus menggambar sinar sejajar sumbu utama atau sinar yang arahnya horizontal dan harus melalui ujung dari benda ini, ujung panahnya ini. Perhatikan seperti ini gambarnya, sinar pertama. Nah, oke? Nah, dari titik datang atau titik pantul ini, kita buat garis atau sinar pantul yang melalui fokus, karena kan sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini merupakan sinar pantul yang pertama. Oke, kita ke sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus dan juga harus melalui ujung dari benda. Berarti kita harus gambar sinar 2 seperti ini. Melalui titik fokus dan melalui ujungnya benda. Kalian teruskan garisnya sampai ke cermin. Nah, dari titik datang atau titik pantul ini, kita gambarkan garis yang merupakan sinar pantul yang sejajar sumbu utama. Berarti seperti ini. Nah, berarti dari sini kita sudah dapatkan 2 buah sinar pantul. Sinar pantul yang pertama ini, sinar pantul yang kedua ini. Oke, dari 2 buah sinar pantul ini kita perpanjang sampai kedua garis itu berpotongan. Jadi prinsipnya mirip seperti pada cermin datar. Oke, nah karena sinar pantul yang pertama ini, sinar pantul yang kedua ini, berarti kedua sinar ini harus diperpanjang ke kanan. Kalau diperpanjang ke kiri, tambah jauh. Ya, tambah jauh nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah berpotongan. Jadi kita perpanjang ke kanan. Nah, karena kanan ini merupakan bagian belakang dari cermin, maka gambar garisnya harus putus-putus seperti ini. Oke? Nah, 2 sinar pantul ini kan berpotongan di satu titik. Dan titik ini terletak di atas sumbu utama. Ya sudah, dari sumbu utama ini kita tarik garis ke perpotongan ini ya. Kita buat panah. Nah, seperti ini. Ini adalah bayangannya. Oke? Kalau misalkan kalian mau pakai sinar yang ketiga juga boleh. Yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu. Berarti sinar ketiganya seperti ini. Nah, sinar datangnya ini, sinar pantulnya juga ini. Kalau kalian perpanjang sinar pantul ini juga berpotongan di titik yang sama. Ngerti ya? Makanya di sini sinar ketiga hanya untuk meyakinkan. 2 sinar aja sebenarnya cukup. Biasanya hanya sinar 1 dan sinar 2. Sinar istimewa ketiga nggak kepake. Oke, kecuali terpaksa ya. Nah, dari sini kita bisa buat sifat bayangan. Sifat bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Maya karena terletak di belakang cermin. Tegak karena sama-sama menghadap atas. Bendanya menghadap atas, bayangannya juga menghadap atas. Dan diperbesar karena kita lihat bendanya tingginya cuma segini, bayangannya segini, berarti bayangan lebih besar dari bendanya. Makanya sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Oke? Lalu letaknya di ruang 4. Masih ingat ya, ruang 4 di cermin cekung itu daerah di belakang cermin, di sini, di sebelah kanannya O. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya ini di titik fokus atau titik F? Maka ini cermin cekung, bendanya pas di titik F, seperti ini. Sama, kita lukis pembentukan bayangan dengan menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah dijelaskan tadi. Kita mulai dari sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Berarti di sini kita gambar sinar yang selain sejajar sumbu utama, juga harus melalui titik ujung dari benda ini. Berarti seperti ini. Sinar pertama, nah, dipantulkan melalui fokus, berarti dari titik datang atau titik pantul ini kita buat garis yang melalui titik F. Ini merupakan sinar pantulnya. Oke? Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah,
gini, titik fokus kan di sini. Dan harus melalui titik ujung benda, berarti kan sinarnya vertikal seperti ini. Susah menggambarnya. Ya, makanya di sini kita nggak pakai sinar yang kedua, kita pakai sinar yang ketiga. Ya, jadi sinar ketiga atau sinar yang melalui titik M itu dipakai kalau terpaksa. Sinar kedua dalam hal ini nggak bisa kepakai, gitu ya. Jadi kita pakai sinar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, melalui M, dan juga harus melalui titik ujung dari benda. Berarti seperti ini sinar ketiga. Nah, dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu kembali. Oke, nah sinar pantulnya berarti kan sudah dapat dua ya, ini sama ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, sinar pantulnya ini sejajar. Jadi kalian mau perpanjang ke kiri sampai sejauh apapun atau ke kanan sampai sejauh apapun, nggak akan berpotongan. Nah, terus gimana? Ya sudah, berarti kalau misalkan benda ini terletak di titik fokus, maka tidak ada bayangan. Oke, paham ya? Kemungkinan berikutnya adalah benda diletakkan di ruang 2. Nah, kalau cermin cekung seperti ini, ruang 2 masih ingat ya, daerah di antara F dan M ini ruang 2. Bendanya di sini, kita gambar pembentukan bayangannya. Mulai pakai sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Ya, kita gambar sinar yang sejajar sumbu utama dan melalui titik ujung dari benda. Sinar pertama seperti ini, dipantulkan melalui fokus. Berarti dari titik datang atau titik pantul, kita buat garis yang melalui fokus. Nah, ini sinar pantul yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti titik fokus kan di sini. Dan harus melalui ujungnya benda. Berarti ujungnya benda sama fokus ini kalian buat garis. Kalian buat garis, sinar datang yang kedua seperti ini. Sampai mengenai cermin, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti sinar pantulnya seperti ini. Nah, antara sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua ternyata sekarang berpotongannya ada di depan cermin, ada di sebelah kiri. Dan nggak hanya itu, titik perpotongannya berada di bawah sumbu utama. Kalau berada di bawah sumbu utama, maka posisi bayangannya ini terbalik. Jadi panahnya ngadep bawah. Kalian tarik garis dari sumbu utama, panah ke bawah. Ini adalah bayangannya. Oke? Paham ya? Berarti di sini sifat bayangannya nyata. Nyata kenapa? Karena terletak di depan cermin. Ingat ya, kalau di belakang cermin itu maya, kalau di depan cermin itu nyata. Terbalik, karena kan ini bendanya ngadep atas, bayangannya ngadep bawah. Dan diperbesar. Kalau kalian ukur ini, bayangannya lebih panjang daripada bendanya. Oke? Lalu letaknya berada di ruang 3. Masih ingat ya, ruang 3 itu adalah daerah di depannya M, di sebelah kirinya M. Oke? Kemungkinan berikutnya benda di titik M atau titik pusat kelengkungan cermin. Ini cermin cekung, bendanya di sini. Nah, sama prinsipnya, kita gambar pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Kita gambar sinar datang sejajar sumbu utama melalui titik ujungnya benda. Jadi seperti ini, dipantulkan dari titik pantul ini ke titik F, dipantulkan melalui titik fokus. Oke? Kita gambar sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik F, berarti di sini ya, dan harus melewati ujungnya benda. Ya, sinar datang melalui titik fokus, seperti ini. Nah, dari titik pantul kita gambarkan sinar pantul yang sejajar sumbu utama. Karena sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke? Nah, jadi ini sama ya, titik perpotongan dua sinar pantul ini berada di bawah sumbu utama, sehingga bayangannya juga terbalik. Jadi dari sumbu utama kita tarik garis ke bawah, ini kita gambar bayangannya. Nah, bayangannya seperti ini. Oke, jadi sifat bayangannya adalah nyata, ya karena di depan cermin. Terbalik karena bayangannya ngadep bawah. Dan sama besar, ya panjang atau tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan letak bayangannya persis juga di titik M. Oke? Berikutnya adalah bagaimana kalau benda ini di ruang 3. Ya, kalau ini cermin cekung, ruang 3 merupakan daerah di depannya M atau di sebelah kirinya M. Misalkan bendanya di sini ya. Nah, sama kita gambar pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kita gambar sinar sejajar sumbu utama dan harus melalui titik ujung dari benda. Seperti ini sinar pertama. Dari titik datang atau titik pantul ini kita gambar garis yang melalui titik fokus. Ini sinar pantul yang pertama. Sinar yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus dan harus kena ujung dari bendanya ya. Sinar kedua ini dipantulkan, dari titik pantul ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, berpotongannya di sini, dua sinar pantul itu. Ini kan sinar pantul pertama, ini sinar pantul kedua. Nah, lagi-lagi di bawah, ya, di bawah sumbu utama sehingga bayangannya terbalik. Dari sini ditarik garis, dari sumbu utama ditarik garis ke bawah. Nah, ini adalah bayangannya.
Jadi, sifat bayangannya nyata karena di depan cermin, terbalik karena ngadep bawah, dan diperkecil. Lebih kecil kan? Lebih pendek dari benda semula. Letak bayangannya di ruang 2 antara M dan F. Oke? Berikutnya kita ke cermin cembung. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini kebalikannya cermin cekung ya, lengkungnya seperti ini depan, ini belakang ya. Kalau kalian teruskan membentuk lingkaran, maka bagian depan itu seperti di luarnya kelengkungan, di luarnya lingkaran itu, dan bagian belakang itu yang lebih dalam dari kelengkungan atau di dalamnya lingkaran. Bagian-bagian cermin cembung ini yang pertama sama seperti cermin cekung ya, ada titik pusat kelengkungan cermin atau M. Tapi sekarang M letaknya di belakang. Nah, di sini ini M. M ini sama ya, kalau kalian menggambar cermin cembung pakai jangka, M ini adalah tempat di mana jarum itu diletakkan, dan goresan pensilnya itu membentuk cermin cembung. Kemudian ada F atau titik fokus atau titik api cermin ya, sama F itu berada di antara cermin dan titik pusat kelengkungan cermin. O itu titik pusat bidang cermin, ini sama ya. OFM sumbu utama cermin, sama juga seperti di cermin cekung. FO jarak fokus cermin, oke, ini. MO jari-jari kelengkungan cermin, ini ya, ingat ya, F besar itu titik fokus, F kecil itu jarak fokus, jarak dari titik fokus ke cermin, jarak dari F ke O. Dan MO itu jari-jari kelengkungan cermin, karena kan M ini ibaratnya pusatnya lingkaran, sehingga MO ini adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari kelengkungan cermin. Dan di sini ruang 1, daerah di antara O dan F. Jadi sama ya, definisinya seperti di cermin cekung, berarti ini ruang 1. Ruang 2, daerah di antara F dan M, berarti ini ruang 2. Ruang 3, daerah di belakang M. Kan kanan ini belakang, kiri ini depan. Berarti ruang 3 ini daerah di belakang M. Dan ruang 4 ini daerah di depan cermin. Jadi semuanya ini dari O ke kiri, semua yang di depan cermin itu ruang 4. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun sekilas ini definisinya sama semua ya, tapi perbedaannya adalah pada letak M dan F-nya. Kalau cermin cekung dulu, letak M dan F itu kan di depan cermin. Kalau cermin cembung, letak M dan F-nya itu di belakang cermin. Terus letak ruangnya juga berbeda. Kalau di cermin cekung, ruang 1, 2, dan 3 itu kan di depan cermin, ruang 4 di belakang cermin. Kalau cermin cembung, ruang 1, 2, 3 itu di belakang cermin, ruang 4 di depan cermin. Jadi itu perbedaannya. Oke, berikutnya kita ke sinar istimewa cermin cembung, juga ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Perhatikan di sini, sinar datang sejajar sumbu utama, berarti ada sinar datang dari kiri sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Di titik pantulnya ini akan dipantulkan seolah-olah sinar itu dari titik fokus. Nah, gini. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi misalkan ada sinar yang kedua, sinar datang ini menuju titik fokus. Seperti ini. Nah, ini kan menuju titik fokus. Tapi ketika mengenai cermin, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dari titik datang atau titik pantul ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke? Dan sinar yang ketiga adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M ya, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Misalkan sinar ketiga ini menuju titik pusat kelengkungan cermin, menuju M, dipantulkan kembali sinar datangnya ini, sinar pantulnya juga ini. Oke, paham ya? Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, kalau pada cermin cembung itu bendanya mau nggak mau sudah pasti di depan cermin, yaitu ruang 4. Nggak mungkin di ruang 1, ruang 2, atau ruang 3. Karena ruang 1, ruang 2, ruang 3, demikian juga titik F dan titik M itu terletak di belakang cermin. Benda kan harus kalian letakkan di depan cermin. Nah, di depan cermin, kalau cermin cembung itu sudah pasti ruang 4. Oke? Berarti ini ya, ini cermin cembung, benda harus di depan kan ya. Di sini ini kan ruang 4. Misalkan bendanya seperti ini, prinsipnya sama, kita gunakan 2 dari 3 sinar istimewa. Misalkan saya pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Tapi di sini sekali lagi harus mengenai titik ujung dari benda itu. Berarti seperti ini. Sinar pertama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Berarti dari titik F ini kalian buat garis, putus-putus, terus kalian pakai menggaris lurus ke sana gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah sinar pantul yang pertama. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Jadi kalian hubungkan titik ujung benda sama titik fokus. Ya, kalian buat garis, tapi yang di dalam cermin ini garis putus-putus. Berarti
seperti sinar 2 seperti ini. Nah, ketika mengenai cermin, titik datang atau titik pantulnya ini kalian gambar sejajar sumbu utama. Ini sinar pantul yang kedua. Sinar pantul yang pertama tadi kan ini. Sinar pantul yang kedua ini. Kalian perpanjang. Perpanjangnya kemana? Pasti ke kanan. Kalau ke kiri kan semakin melebar, semakin jauh, nggak akan berpotongan. Ya, berarti ini kalian perpanjang, ini sudah diperpanjang ya. Yang ini berarti sinar pantulnya ini diperpanjang ke kanan. Nah, seperti ini. Berpotongan di sini. Dari sumbu utama kalian tarik garis. Karena ini berada di atas, berarti bayangannya tegak. Seperti ini gambar bayangannya. Oke? Berarti sifat bayangannya apa? Maya, karena terletak di belakang cermin. Tegak karena menghadap atas sama seperti bendanya, dan diperkecil karena tingginya lebih pendek daripada tinggi benda. Letaknya di ruang 1. Ingat ya, kalau cermin cembung ini kan ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bayangannya di ruang 1. Oke? Nah, ini adalah kesimpulan bayangan pada cermin lengkung yang kita bahas satu persatu dari tadi ya. Yang pertama, kalau cermin cekung kan kemungkinannya banyak ya. Kalau benda di ruang 1, ini sifat bayangannya maya tegak diperbesar, letak bayangannya di ruang 4. Kalau letak bendanya di ruang 2, sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar, letak bayangannya di ruang 3. Dan kalau bendanya di ruang 3, sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil, letak bayangannya di ruang 2. Dan kalau bendanya di titik F, maka tidak ada bayangan. Jadi sifat sama letaknya ya nggak ada. Masih ingat ya tadi ya? Dan kalau misalkan bendanya di titik M, maka sifat bayangannya nyata terbalik sama besar, letaknya di titik M. Ya, dan kalau cermin cembung, letak bendanya sudah pasti di ruang 4. Sifat bayangannya maya tegak diperkecil, letaknya di ruang 1. Tabel ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita lukis tadi di depan. Ya. Nah, dari tabel ini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan itu disebut dalil esbah ya. Jadi, apa yang pertama? Jadi kesimpulan yang pertama atau dalil esbah yang pertama adalah jumlah nomor ruang benda dan ruang bayangan selalu sama dengan 5. Coba lihat. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1 juga 5. Ya, jadi jumlah nomor ruang benda dan ruang bayangan selalu sama dengan 5. Yang kedua, untuk setiap benda nyata yang di depan cermin ya, sifat bayangannya pasti maya tegak atau nyata terbalik. Maksudnya gini, coba kalian lihat di sini. Kalau bayangannya maya pasti tegak. Ya kan? Kalau bayangannya nyata pasti terbalik. Nggak ada bayangan maya terbalik dan nyata tegak pada cermin lengkung. Ya, kalau maya pasti tegak, kalau nyata pasti terbalik. Yang ketiga, jika nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangan diperbesar. Dan kalau misalkan nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, bayangannya diperkecil. Coba kalian lihat. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. 4 lebih besar dari 1, berarti bayangannya diperbesar. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, 3 lebih besar dari 2, berarti bayangannya diperbesar juga. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, 2 lebih kecil dari 3, berarti bayangannya diperkecil. Dan kalau bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1, 1 lebih kecil dari 4, berarti bayangannya diperkecil. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.